Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai psikologi kesehatan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alistifani Alamsyah. Lalu ada Afisena Wilson Halimas, ada Angelina, ada Suci Aulia Putri, ada Ilma Fadilah Daulay, ada Salmah Dewi Prianggi, ada Silvi Holizah, dan yang terakhir ada Zulkaidah Gultom. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari psikologi kesehatan, sejarah dari psikologi kesehatan, lalu menghubungkan antara stres dan kesehatan, perilaku dan kesehatan, faktor kepribadian, serta dukungan sosial dan kesehatan. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai metode intervensi yang digunakan, pencegahan masalah kesehatan, dan psikologi kesehatan di masa depan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina akan menjelaskan materi bagian pengertian. Psikologi kesehatan merupakan cabang khusus dari psikologi, termasuk praktik yang berhubungan dengan kesehatan, penelitian, dan pengajaran terkait kesehatan oleh berbagai jenis psikologi. Matarazzo 1980 menjelaskan bahwa psikologi kesehatan secara khusus sebagai integrasi dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kontribusi praktis untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, serta identifikasi etiologi dan diagnosis yang berhubungan dengan kesehatan penyakit dan disfungsi. Lalu ada Brennan dan Weiss 2010 yang menyatakan kesehatan psikologi termasuk kontribusi psikologi untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit, identifikasi risiko kesehatan, faktor peningkatan sistem perawatan kesehatan, dan pembentukan opini publik terkait kesehatan. Saya akan melanjutkan membahas tentang sejarah. Menurut Ray 1998, ada dua perspektif utama yang mempengaruhi pandangan manusia terhadap kesehatan, yaitu yang pertama ada tradisi biomedis dan perspektif psikososial. Nah, yang pertama, tradisi biomedis yang berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan upaya orang untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman observasi. Upaya awal agak kasar, misalnya penemuan manfaat akupuntur, teori humoral penyakit, dan pengobatan Hippocrates. Tetapi kemudian ilmuwan biomedis berfokus pada anatomi, teori kuman, dan akhirnya genetika dalam upaya mereka untuk mendefinisikan dan memahami penyakit-penyakit. Yang kedua ada pandangan tentang kesehatan dan penyakit adalah perspektif psikososial. Selama berabad-abad, literatur medis telah mengakui bahwa proses psikososial dan sosial dapat menyebabkan atau mempengaruhi penyakit dan penyakit. Pada 1940, generalisasi yang luas ini telah menyatu ke dalam bidang pengobatan psikosomatis. Pengobatan psikosomatis didasari pada asumsi bahwa penyakit dan keadaan penyakit tertentu disebabkan oleh faktor psikologis. Para peneliti misalnya Alexander 1950 mengidentifikasi beberapa penyakit psikosomatis termasuk tukak lambung, hipertensial, dan asma bronkial. Semua penyakit dibagi menjadi yang disebabkan oleh faktor organik atau fisik dan yang disebabkan oleh faktor psikologis. Beberapa orang yang mengadopsi perspektif ini percaya bahwa setiap penyakit psikosomatis memiliki konflik bawah sadar dasar yang berbeda dan spesifik yang mempengaruhi orang tersebut untuk gangguan tersebut. Misalnya, kebencian yang ditekan diyakini menyebabkan rheumatoid arthritis. Nah, selanjutnya, pengakuan bahwa faktor psikologis dan sosial mempengaruhi banyak penyakit dan kesehatan adalah dasar dari perspektif berpengaruh yang dikenal sebagai model biopsikososial. Dalam banyak hal, model ini dapat dilihat sebagai integrasi dari perspektif biomedis dan psikososial. Dari perspektif biomedis dan psikososial, maka terbentuklah biopsikososial. Sesuai dengan namanya, model biopsikososial menyatakan bahwa penyakit dan kesehatan merupakan fungsi dari pengaruh biologis, psikologis, dan sosial.
Pengaruh biologis dapat mencakup kecenderungan genetik, defisiensi nutrisi, dan ketidakseimbangan biokimia. Pengaruh psikologis dapat mencakup 4 perilaku, dapat mencakup perilaku individu, emosi, dan kognisi. Terakhir, pengaruh sosial dapat mencakup teman, anggota keluarga, lingkungan rumah, dan peristiwa kehidupan. Bagian selanjutnya yaitu menghubungkan stres, gaya hidup, dan perilaku, kepribadian, sosial pada kesehatan. Bagian pertama yaitu stres dan kesehatan. Respon stres dapat membantu tubuh. Bagaimana efek fisiologi stres pada tubuh? Persepsi stres menyebabkan sistem saraf simpatik, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya tubuh dalam situasi yang mendesak, untuk merangsang kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini menghasilkan katekolamin epinefrin dan norepinefrin, yang efeknya pada tubuh seperti peningkatan denyut jantung, pernafasan, aliran darah, dan kekuatan otot. Stres juga menghasilkan kelenjar hipofisis, yaitu struktur yang terhubung ke hipotalamus di otak depan, melepaskan hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH ini akan menstimulasi kelenjar adrenal untuk mengeluarkan glukokortikoid. Nah, di dalam glukokortikoid ini terdapat kortisol yang sama seperti epinefrin dan norepinefrin. Kortisol berfungsi untuk meningkatkan energi dan mengurangi peradangan. Nah, fungsi dari kortisol ini akan berguna ketika kita mengalami cedera. Namun, apa yang terjadi ketika kita mengalami stres yang parah atau berkelanjutan? Maka, stres akan berdampak buruk pada organ tubuh, fungsi mental, dan sistem kekebalan. Contohnya, ketika kita mengalami stres yang parah atau berkelanjutan, maka sistem kekebalan tubuh kita akan berkurang efektivitasnya untuk menghancurkan virus dan bakteri yang ada pada tubuh. Bagian kedua yaitu perilaku dan kesehatan. Perilaku, kebiasaan, dan gaya hidup dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit. Segala sesuatu seperti merokok, minum minuman berlebihan, dan pola makan yang buruk. Perilaku tersebut berakar pada nilai budaya atau kebutuhan dan harapan pribadi. Bagaimanapun, hal-hal tersebut tidak mudah untuk dirubah. Masalah juga dapat muncul dari cara orang menanggapi penyakit. Beberapa orang mungkin tidak mampu atau menganggap remeh penyakit mereka dan gagal mencari bantuan medis tepat waktu. Di kalangan remaja, keputusan untuk berperilaku sehat menjadi lebih kompleks karena baik persepsi remaja maupun pengasuh mereka atau orang tua mempengaruhi keputusan perilaku kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor kepribadian. Kepribadian dapat mempengaruhi kesehatan dan penyakit dalam banyak hal menurut Mitz dan Skenzi 2006. Misalnya, A. Ciri-ciri kepribadian mungkin dihasilkan dari proses penyakit. B. Ciri-ciri kepribadian dapat menyebabkan perilaku tidak sehat. C. Kepribadian dapat secara langsung mempengaruhi penyakit melalui mekanisme fisiologis. D. Variabel biologis yang mendasari mungkin berhubungan antara kepribadian dan penyakit. E. Beberapa penyebab dan putar umpan balik dapat mempengaruhi hubungan antara kepribadian dan penyakit. Perilaku kepribadian sangat berbeda-beda dan mengusulkan perilaku tipe A adalah waktu lebih cepat, datang lebih awal untuk membuat janji, menjadi agresif dan bermusuhan saat frustasi, laporkan sedikit kelelahan dan lebih sedikit gejala fisik, sangat termotivasi untuk menguasai lingkungan fisik dan sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan dukungan sosial dan kesehatan.
Dukungan sosial adalah semacam bantuan untuk mengatasi masalah. Dukungan sosial dapat bertindak sebagai macam penyangga terhadap hasil kesehatan yang merugikan. Hubungan ini dapat bertahan setelah mengontrol demografis dan faktor risiko medis. Dukungan sosial tidak hanya mengacu pada jumlah hubungan sosial kualitas. Hubungan antara dukungan sosial, stres, dan kesehatan mungkin mengacu pada jumlah faktor, termasuk ras, jenis kelamin, dan budaya. Misalnya, wanita rata-rata tampak mendapatkan lebih banyak manfaat dukungan sosial daripada pria. Mungkin karena wanita cenderung memiliki hubungan yang intim secara emosional. Perkenalkan, nama saya Salma Dewi Priyanggi, NPM 188-630 akan menjelaskan mengenai metode-metode intervensi pada psikologi kesehatan. Pertama, metode responden. Seiringnya waktu, stimulus netral dipasangkan dengan stimulus yang muncul secara alami. Ini akan menghasilkan respon tertentu. Ini klasik paradigma Pavlov. Contohnya, untuk menghilangkan ketakutan anak terhadap dokter gigi, anak dibawa ke praktik dokter gigi dan dibiasakan dengan petugas ke dokter gigi dan bermain dengan anak-anak yang sudah berhasil dari teror dokter gigi. Yang kedua, metode operator. Respon yang dipelajari cenderung dipertahankan atau dihilangkan melalui konsekuensi yang ditimbulkannya. Perilaku yang diperkuat cenderung berulang, perilaku yang tidak diperkuat cenderung menurunkan frekuensinya. Misalnya, psikolog kesehatan telah menggunakan metode operan dalam menangani pasien nyeri. Yang ketiga, metode perilaku kognitif. Pendekatan ini banyak digunakan psikolog kesehatan untuk menangani pasien nyeri kronis. Misalnya, pengobatan Blanchard dan Andarsik dimulai dengan komponen psikoedukasi, di mana poin-poin berikut ditekankan kepada penderita sakit kepala. Yang pertama, ketegangan, kecemasan, dan kekhawatiran dapat menyebabkan stres. Yang kedua, sakit kepala adalah tanda dari tubuh kita bahwa kita tidak efektivitas dalam mengatasi stres. Yang ketiga, situasi apapun dapat menghasilkan stres, tergantung interpretasi kita dan keyakinan kita tentang situasi tersebut. Yang keempat, ada beberapa keyakinan atau harapan umum dapat menyebabkan stres dan sakit kepala. Yang keempat, biofeedback. Biofeedback populer bagi sebagian orang hampir identik dengan pengobatan perilaku. Dalam kondisi tertentu, pasien dapat mengontrol proses fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, dan gelombang otak. Materi selanjutnya mengenai pencegahan masalah kesehatan. Bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada merokok. Merokok dapat menyebabkan resiko kardiovaskular dan kanker. Berbagai teknik telah dilakukan agar menstimulasi orang-orang untuk berhenti merokok. Salah satunya dengan melakukan terapi kognitif, akupuntur, dan sebagainya. Namun, kebanyakan orang-orang berhenti merokok karena adanya dorongan dari diri mereka sendiri untuk berhenti merokok. Dan cara yang paling efektif untuk mengurangi kecanduan merokok, khususnya di bidang remaja, yaitu dengan melakukan teman sebaya atau memberikan informasi tentang pengaruh sosial. Yang kedua adalah alkohol. Penyalahgunaan alkohol dan ketergantungan alkohol adalah masalah kompleks yang mungkin memerlukan strategi multimodal untuk pencegahannya. Caranya yaitu dengan program yang dilaksanakan melalui kursus pendidikan kesehatan, khususnya di sekolah menengah atau kampanye media-media. Yang ketiga ada obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang ada di dalam tubuh kita yang secara berlebihan. Cara pencegahannya yaitu 1. Modifikasi model makanan pada lingkungan di rumah.
dan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak bagus atau lebih memilih aktivitas fisik. Yang kedua, mengurangi penayangan TV. Yang ketiga, modifikasi lingkungan sekolah dengan memberikan arahan diet yang bagus. Dan yang keempat, memberikan kelas bagi siswa yang ingin diet atau melakukan diet sehat. Di sini saya akan membahas psikologi kesehatan di masa depan. Yang pertama, tren perawatan kesehatan. Salah satu cara untuk menilai tren kesehatan di masa depan adalah dengan berkonsultasi untuk serangkaian tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesehatan selama 10 tahun ke depan. Seperti rangkaian prioritas terbaru, menurut penelitian Orang Sehat 2020 berdasarkan USDHHS atau Kementerian Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat 2010 menyajikan 4 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan status kesehatan umum. Yang kedua, menghilangkan ketidakadilan kesehatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial dan fisik yang mempromosikan kesehatan yang baik. Serta yang terakhir, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang baik di setiap tahap perkembangannya. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kesehatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti biologi atau genetika, perilaku dan pilihan individu, layanan kesehatan biaya dan ketersediaan, faktor sosial, serta kebijakan yang mempengaruhi kesehatan. Selain itu, saya akan membahas sedikit dampak dari tren kesehatan pada psikolog kesehatan. Psikolog kesehatan kemungkinan besar akan terlibat erat dalam meningkatkan akses ke perawatan kesehatan dan mempromosikan perilaku sehat dengan cara yang hemat biaya. Hal tersebut karena tampaknya psikolog kesehatan akan semakin menjadi bagian dari tim medis umum di rumah sakit ataupun klinik, mengingat keahlian mereka dalam mempengaruhi psikologis dan perilaku pada kesehatan dalam promosi kesehatan secara umum. Slide selanjutnya yaitu tantangan lain dalam psikologi kesehatan. Dalam Tyler 1984 mengidentifikasi beberapa masalah. Salah satunya yaitu masalah ambiguitas peran. Yang kedua yaitu masalah status dan intervensi yang tidak diintegrasikan. Masalah lain yaitu etnis dan kesehatan, seperti contohnya etnis kaum minoritas di Amerika Serikat. Baik, yang pertama yaitu ambiguitas peran. Tidak ada yang benar-benar siap untuk mengatakan apa yang harus dilakukan oleh psikolog kesehatan atau anak, terutama dalam lingkungan kerja praktik. Psikolog kesehatan dan pediatrik mungkin menemukan diri mereka sendiri tanpa rekan psikologi atau panutan di lingkungan kesehatan yang hanya menambah kebingungan mereka. Yang kedua yaitu masalah status juga muncul. Dalam pengaturan kesehatan, dokter jelas berada di posisi teratas. Kadang-kadang psikolog menikmati status yang lebih rendah di lingkungan pusat medis dibandingkan tenaga kesehatan lainnya, misalnya di lingkungan akademis. Selanjutnya yaitu intervensi yang tidak diintegrasikan. Ada beberapa alasan intervensi ini tidak diintegrasikan secara lebih luas ke dalam sistem perawatan kesehatan. Yaitu yang pertama, banyak data yang mendukung peran psikologi kesehatan tidak diketahui oleh dokter. Yang kedua yaitu asal mula biologis penyakit menyebabkan banyak orang mengabaikan kemungkinan manfaat dari psikososial dan intervensi perilaku. Yang ketiga yaitu pasien mungkin resisten terhadap intervensi psikologis. Yang terakhir yaitu psikologi klinis dan pengobatan perilaku masih bingung dengan psikoterapi tradisional jangka panjang. Tantangan lain di bidang ini menyangkut etnis dan kesehatan, seperti etnis minoritas di Amerika Serikat yang tampak berbeda satu dengan lainnya. Tetapi seperti yang dicatat oleh Brennan dan Face 2010, di Amerika Serikat orang tidak mempertimbangkan etnis secara terpisah dari faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan yang mempengaruhi kesehatan dan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan masalah sejumlah faktor selain etnis ketika mengevaluasi kesehatan dan kebutuhan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Dari semua yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi kesehatan itu semakin meningkat dan semakin populer. Hal itu dikarenakan kontribusi mengenai promosi psikologi kesehatan, pencegahan, pengobatan, serta sistem kesehatan perawatan. Lalu ada tautan antara stres, gaya hidup, dan perilaku. Kepribadian, dukungan sosial, dan kesehatan itu merupakan dasar dari bidang psikologi kesehatan.
Perilaku dan pilihan gaya hidup, kepribadian dan gaya coping itu memiliki dampak yang besar pada kesehatan dan penyakit, serta dukungan sosial dapat mempengaruhi kerentanan seseorang untuk hasil kesehatan. Prospek untuk psikologi kesehatan ini terlihat cerah karena memiliki kebutuhan yang meningkat akan intervensi yang lebih baik dan lebih efisien. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai materi psikologi kesehatan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam materi kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.